Dulu waktu masuk Islam, kita kan dikasih mukena, dikasih ikro kan, setelah syahadat. Mukena tuh saya buka, nanti saya lipat. Kalau pengen tuh saya buka lagi, nanti saya lipat lagi. Karena nggak tahu kan gimana caranya mau makainya, macam mana caranya orang sholat, kita nggak tahu. Memang ada panduan sholat dibelikan suami kan, hanya bisa membaca. Ikro kadang saya buka pun ayah saya pandang tapi tidak tahu apa-apa. Dari situ saya pengen belajar, minta kasih tahu kalau dia ada PR agama. Itulah paling rasanya hati ini sakit benar, dibilang sedih, dibilang jengkel gitu kan, karena kita tidak tahu dan kita pun tidak tahu mau jawab apa gitu kan. Disitulah paling sedih benar rasanya. Itu yang membuat saya niat benar pengen belajar. Jadi karena suatu saat anak saya bertanya, saya bisa menjawab dan saya bisa menjelaskan walaupun sepatah kata, dan minta doanya juga biar anak saya dilembutkan hatinya, jadi anak yang soleha, berbakti. Harapan kedepannya semoga kita semua bisa berkumpul di surga dengan keluarga, dengan anak, suami, dan saudara-saudara mualaf semua. Dan saya minta doanya supaya saya semakin rajin belajar Islam dan tetap istiqomah dalam mengaji, dalam sholatnya. Assalamualaikum, nama saya Eni, asal dari Ngabang. Saya masuk Islam tahun 2011. Awalnya masuk Islam karena menikah. Selama-lama belum pernah mengenal Islam, belum tahu Islam itu apa, belum tahu sholat itu apa. Jadi masih awam benar. Tidak pernah pergi pengajian, tidak tahu namanya yang Isra Mi'raj itu apa. Jadi pelan-pelan pengen belajar tapi tidak tahu mau belajar kemana, karena suami pun jarang di rumah. Jadi kalau mau bertanya pun susah. Sampailah umur anak sekolah, memang Islam banyak tantangannya. Awal dari keluarga yang memang berat kalau kita pindah agama. Terus kedua, untuk kita belajar dari hati pun susah. Yang ketiga, dari anak mau sekolah, kita tidak tahu apa-apa. Saat itu pas balik sekolah, anak bilang, "Mak, ada PR agama." Jadi saya langsung berhenti pakai motor. Hati sakit, saya mau nangis. Saya jawab apa? Saya tidak bisa apa-apa. Jadi saya tidak tahu mau mengerjakan PR agama itu macam mana, karena saya belum tahu apa-apa. Saya berhenti, saya diam, saya bilang nanti kita belajar sama-sama, kita kerjakan sama-sama. Dari situlah saya pengen belajar, karena suami kerjanya seorang sales, jadi pindah ke sana, pindah ke sini, terutama anak tuh pastinya ke kita dengan mamanya, ibunya kan, yang selalu ada di rumah, sedangkan kita tidak tahu apa-apa. Saya bingung, saya sholat pun tidak tahu, apalagi ngaji. Dulu waktu masuk Islam, kita kan dikasih mukena, dikasih ikro kan, setelah syahadat. Mukena tuh saya buka, nanti saya lipat. Kalau pengen tuh saya buka lagi, nanti saya lipat lagi. Karena tidak tahu kan gimana caranya mau makainya, macam mana caranya orang sholat, kita tidak tahu. Memang ada panduan sholat dibelikan suami kan, hanya bisa membaca. Ikro kadang saya buka pun ayah saya pandang tapi tidak tahu apa-apa. Dari situ saya pengen belajar. Kadang nanya suami, rakaat itu apa? Dan jawaban suami hanya mempraktekkan sholatnya, tapi dia tidak ngasih tahu rakaat itu apa gitu kan.
Dari situ saya pun bingung, yang dinamakan rakaat itu yang mana. Akhirnya lama-lama diajak sama guru ngaji, belajar ngaji. Itu pun kalau memang belum dari hati, berapa kali diajak pun belum ada pergi, tergerak hatinya kan. Alasannya ya karena perempuan ada halangan, alasannya nanti kalau diajak lagi mau pergi begini, mau pergi ke situ, padahal enggak pergi gitu kan. Padahal enggak pergi kemana-mana, cuman karena memang hati ini belum ada, bukan apa karena takut, karena di pikiran saya belajar ngaji sama kita kadang lihat orang ikut pengajian tuh, di pikiran saya tuh harus membaca. Nah, sedangkan saya nih enggak tahu apa-apa. Disitulah membuat saya takut mau belajar ngaji, mau belajar Iqra. Anak udah sekolah, jadi semuanya bertanya ke kita, karena mereka tahunya kan kita Islam. Nanya, awalnya itu tuh masih belum bisa gerakan hati saya untuk ngaji. Saya suruhlah anak saya pelan-pelan ngaji. Akhirnya dia balik, enak dak kata saya kan. Enak mak, kata dia. Apa yang dibaca? Ini, katanya kan. Bacanya macam mana? A, ba, ta. Dimarah ndak? Ndak, kata dia kan. Nah, dari situlah saya coba pelan-pelan, langsung ikut dengan belajar Al-Fatihah dengan lidah yang benar-benar kaku untuk ngucapin. Memang luar biasa sih. Belajar Al-Fatihah itu memang luar biasa juga perjuangannya. Belajar ngaji sampai ke titik sekarang memang luar biasa juga. Tapi memang Islam luar biasa. Banyak yang saya dapatkan, termasuk dalam sholat, dari yang kita tidak tahu, niat, gerak, wudhunya. Alhamdulillah sekarang niat 5 waktunya udah bisa. Cuma memang sholatnya masih belum lancar. Dan juga untuk keluarga dari sebelah saya, memang mereka rata-rata non-muslim. Kadang masih ada juga yang masih kadang belum bisa terima kita. Tapi kami setiap tahunnya pulang. Kadang 3 bulan sekali, 6 bulan sekali kami tetap pulang jenguk orang tua, karena orang tua dua-duanya masih hidup. Cuman untuk meyakinkan mereka itu berat, susah, lama waktunya. Sampai anak besar. Kadang cuma itulah minta hidayahnya, biar Allah lembutkan hati mereka, biar lapangkan dadanya bisa nerima kami. Kalaupun mungkin sekarang kita tidak tahu, entah mereka udah nerima luas gitu kan, udah lapang dadanya, entah belum, kita kan tidak tahu. Karena kami datang, kami tunjukkan kalau Islam itu tidak ada yang namanya membenci. Islam itu orang tua yang harus dihormati, tetap disayangi. Dari sebelum mempelajari Islam dari ngaji sama yang belum pernah kenal ngaji, perubahannya luar biasa. Kadang hidup buat tenang, kita bawa sholat, kita bawa kadang ada masalah, kita banyak-banyak istighfar, itu rasanya tenang. Ya memang walaupun kadang pernah terpikirnya namanya kehidupan, apalagi ekonomi ya. Kadang pernah terpikir, karena dulu pernah orang bilang, jangan pernah tinggalkan Tuhan kalau kamu pindah agama. Jadi kadang sempat pernah terlintas juga, apakah benar kata orang itu, cobaan yang kita rasakan sekarang nih karena kita meninggalkan Tuhan. Tapi saya pikir lagi, dulu sebelum anak saya sekolah, saya minta dengan Allah, ya Allah, tunjukkan posisi saya. Karena suami kan jarang ke rumah, jarang membimbing. Jadi kalau memang saya harus mempelajari Islam,
maka beri saya guru yang bisa ngajarin saya. Di situ saya berdoa, saya minta, dan alhamdulillah Allah tunjukkan guru yang benar-benar ngajarin tuh memang dari nol, benar-benar dari kita tidak tahu ngucapin apa-apa. Gurunya nih biasa orang panggilnya Cece Yana, tapi kalau saya panggilnya Kak Yana karena saya anggap dia sebagai kakak saya. Di sini kan saya juga merantau, maka saya anggap dia kakak. Dialah yang membimbing kami semua di sini. Dia yang ngajarin kami dari benar-benar nol, yang tidak tahu sama sekali Al-Fatihah, yang tidak tahu sama sekali, jangankan Al-Fatihah, nyebutkan Bismillah itu pun susah. Nah, dari situ, dari kata Bismillahirrohmanirrohim, dengan lidah yang kaku, dengan kata bahan dia ngajarin kita sampailah hari ini. Alhamdulillah, mungkin lidah masih keseleo sedikit. Itulah dia Cece Yana. Beruntung benar ketemu dia. Kenapa? Karena dengan dialah kita tahu pengajian, kita tahu kita pernah pergi maulid, kita tahu bagaimana caranya orang berdakwah, kita tahu apa itu orang yang khatam Quran. Di situ kita belajar semua. Alhamdulillah sekarang udah masuk Al-Quran besar, juz 11 surah Yunus. Terus surah-surah yang udah dihafal tuh hanya surah pendek kayak Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Kausar, sama Al-Ma'un. Di antara surah itu yang paling ini suka surah mana? Yang paling disuka tuh Al-Ikhlas. Kalau kata orang baca 3 kul itu berarti kita udah khatam Quran. Kalau arti Al-Ikhlas lupa-lupa ingat. Untuk teman-teman mualaf semua, ayolah kita belajar, kita kejar surga. Islam itu mudah, Islam itu tidak sulit, Islam itu damai. Mari kita sama-sama belajar. Saya tahu semuanya mulai dari nol semua, sama seperti saya. Tapi insya Allah kalau memang hati, niat, pasti bisa. Harapan untuk keluarga-keluarga saya, semoga Allah bukakan hidayahnya untuk mereka, biar mereka bisa juga memeluk Islam. Itu ya. Saya tinggal di desa Tubang Raeng. Kampungnya tuh memang banyak muslim, banyak juga mualafnya. Cuman itulah suasananya, suasana yang benar-benar terasa di sana tuh masih suasana non muslimnya. Apalagi yang dekat-dekat rumah, rata-rata mereka non muslim semua. Makanya saya jarang kalau Idul Fitri di kampung, karena ndak ada merasakan suasana Idul Fitri itu ndak terasa di kampung. Kalau dari kampung saya, mereka semuanya orangnya baik, mereka bisa beradaptasi dengan orang-orang baru. Apalagi dengan kayak kami ini yang istilahnya kata dia masuk muslim, mereka bisa menerima, mereka paham mana yang tidak boleh kita makan, mana yang boleh kita makan, mereka udah paham, mereka mengerti kita. Mereka sih bagus semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amma yatasaalun
كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا